Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membuat chicken mini seribuan dan akan memberitahu cara supaya lebih hemat tepung. Jadi makin untung kan jualannya. By the way, ini chickennya rasanya renyah, gurih dan nikmat banget, cocok untuk cemilan atau bisa untuk lauk. Langsung aja ya cara buatnya. Bahan-bahannya pertama di sini kita siapkan dada ayam filet. Di sini aku pakai dada karena lebih mudah untuk memotong-motongnya ya teman-teman. Ini ukurannya 520 gram atau sekitar setengah kilo. Aku beli seharga Rp30.000. Nah, untuk cara perhitungannya kita harus mengkali 2,5 untuk mengetahui harga jualnya supaya kita tetap untung teman-teman. Nah, 30.000 dikali 2,5 sama dengan Rp75.000. Nah, untuk Rp75.000 berarti kita harus bikin 75 potong ayamnya. Jadi dari setengah kilogram filet dada ini kita harus potong menjadi 75 buah ya teman-teman. Untuk ukurannya disesuaikan aja. Kalau aku dipotong kotak-kotak ya teman-teman, soalnya kalau diseset tipis mungkin emang hasilnya lebih lebar, tapi nanti kalau pas digoreng, pas dibuka itu seperti nggak ada dagingnya teman-teman, kalah banget sama si tepungnya. Kalau misalnya potong kotak-kotak, pas dibuka itu masih ada kelihatan dagingnya, meskipun sedikit ya, wajar lah ya, namanya juga harga 1.000. Nah, di sini kita potong-potong dulu, tapi aku nggak bikin semuanya ya teman-teman. Ini buat contoh aja, karena aku jualannya juga chicken yang harga 7.500 sampai 8.500. Aku nggak jual yang seribuan karena memang aku dari dulu jualannya yang gede aja ya teman-teman. Nah, jadinya potongannya segini ya teman-teman. Kira-kira nggak sampai ibu jari orang dewasa ya. Nah, sekarang aku mau marinasi dulu pakai bumbu yang biasa aku pakai untuk jualan ya. Bumbunya aku beli di Shopee, atau kalau mau racik sendiri kalian bisa lihat di konten aku sebelumnya yang aku pakai bumbu sendiri. Di konten yang chicken, di situ aku ngeracik sendiri bumbunya. Bedanya nggak pakai bubuk paprika ya teman-teman, karena dulu pas awal jualan aku juga ngeracik sendiri, tapi sekarang udah enggak karena aku nyari yang praktis dan juga rasanya lebih konsisten ya teman-teman, jadi nggak berubah-ubah. Kalau kalian mau bumbu yang aku pakai ini, aku taruh linknya di description box ya. Nah, ini aku marinasi minimal setengah jam di dalam kulkas ya teman-teman. Nah, ini udah aku keluarin dari kulkas setelah setengah jam. Sekarang aku mau nyiapin tepung dan juga air untuk celupannya. Nanti aku akan bagi dua. Untuk cara pertama menggunakan tepung kering, kemudian setengahnya aku pakai tepung basah. Lebih hemat mana dan lebih praktis mana, kalian tonton sampai habis ya teman-teman. Nah, sebelum penepungan pastikan kita panaskan minyak terlebih dahulu. Ini aku lagi nambahin minyaknya. Di sini aku pakai minyak padat. Kalau nggak ada pakai minyak biasa aja ya teman-teman. Di sini aku pakai minyak padat karena supaya kriuknya lebih tahan lama. Nah, ini kita mulai penepungannya ya. Nah, sekarang kita masukkan ayam yang sudah marinasi ke dalam tepungnya. Tepungnya udah aku bumbuin. Tepungnya aku beli di Shopee juga, satu merek dengan bumbu marinasinya. Pokoknya nanti ada di deskripsinya ya, aku taruh linknya. Sekarang kita aduk-aduk aja ayamnya. Kemudian setelah dirasa menempel sempurna, kita celupkan ke dalam air. Kita cemplungin semuanya. Kalau udah, sekarang kita angkat dan tiriskan sebentar. Kemudian kita aduk-aduk lagi di dalam tepung keringnya. Kemudian kita celupkan lagi ke dalam airnya. Kemudian ditiriskan, lalu kita masukkan lagi ke tepungnya. Nah, kita lihat untuk 3 kali penepungan masih kecil segini ya teman-teman. Masih belum layak untuk dijual harga 1.000, masih terlalu kecil. Jadi ini aku ulangin sampai beberapa kali penepungan.
dan pencelupan sampai akhirnya aku dapet yang segini. Saya rasa udah cukup untuk harga 1000. Nah, sekarang kita goreng ya di minyak yang sebelumnya sudah kita panaskan tadi. Kita goreng di api, kalau aku pakai termometer di 150 derajat. Untuk waktunya pokoknya sampai warnanya sudah kuning keemasan ya teman-teman. Nah, ini adalah sisa penepungan tadi. Lumayan banyak yang menggumpal, dan sisa penepungan ini tuh nggak bisa untuk dipakai kembali karena nanti kriwilnya itu bantet. Nah, ini kita saring, kita ambil tepung bagusnya aja. Menurut aku untuk beberapa chicken aja harga 1000-an, tapi sisa tepungnya banyak banget yang kebuang, itu sayang banget. Langsung kita praktek dengan cara kedua, kita pakai adonan basah. Nah, daripada tadi dibuang sisa penepungannya, ini aku kasih air, kita aduk rata, jadilah si adonan basah. Nah, ini adonan basahnya. Sekarang kita celupkan sisa ayam marinasi tadi setengahnya ke dalam adonan basah, kita aduk rata. Nah, setelah semua tercampur rata, kita masukkan ke dalam adonan kering ya. Untuk memasukkan ke dalam adonan keringnya, kalau bisa diberi jarak supaya tidak nempel satu sama lain ya. Nah, sekarang kita aduk-aduk seperti ini. Nah, ini untuk penepungan pertama saja sudah tebal seperti ini ya teman-teman. Menurut aku jauh lebih worth it daripada cara yang pertama. Kita aduk-aduk terus supaya makin tebal ya teman-teman si tepungnya. Ini videonya aku percepat aja ya teman-teman. Setelah semua dirasa cukup, kita cemplungin chicken mini tadi ke dalam air. Sebentar aja, langsung diangkat, tiriskan, kemudian kita masukkan lagi ke tepung keringnya. Nah, ini untuk 2 kali penepungan, hasilnya udah tebal seperti ini. Tapi aku mau tambahin sekali lagi supaya lebih layak dijual di harga 1000 rupiah. Nah, ini hasil akhir penepungan kita. Jadi 3 kali penepungan aja ya, udah cukup gede, udah layak banget dijual harga 1000. Dan ini tadi chicken yang tepung basahnya sedang kita goreng. Warnanya sudah mulai kuning keemasan, sudah bisa kita angkat. Ini dia hasilnya teman-teman. Yang sebelah kiri itu yang menggunakan tepung kering dan berkali-kali pencelupan dan penepungan. Kemudian yang sebelah kanan menggunakan tepung basah dan hanya 2 kali pencelupan dan 3 kali penepungan. Untuk bentuknya nggak beda jauh. Rasanya juga sama aja, dalamnya juga sama. Jadi yang mau jualan chicken mini pakai tepung basah aja supaya lebih hemat tepung, hemat waktu juga, dan juga sisa ayakan dari penepungannya itu lebih sedikit. Ini rasanya renyah, gurih, dan nikmat banget. Mau buat lauk atau cemilan itu cocok banget. Oh iya, untuk jualan aku nggak pakai saus sasetan yang seperti di video. Itu saus sasetan jualan aku chicken besar ya teman-teman. Kalau untuk chicken mini biasanya pakai saus kemasan yang nanti ditaruh di botol, kemudian biasanya kalau aku beli sih ditaruh di plastik kecil. Dan aku pernah beli beberapa, cuma beli 3 biji pakainya kertas. Nanti sausnya cuma ditaruh di pinggir kertas aja teman-teman. Itu lebih hemat saus ya teman-teman, dan juga lebih mengurangi kos karena saus yang sasetan yang ada di video itu jatuhnya mahal, hampir 200 rupiah. Nanti kita malah nggak dapat untung. Kalau kalian rasa konten aku bermanfaat, jangan lupa subscribe agar aku semakin semangat berbagi resep makanan yang enak-enak lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, selamat mencoba.